ulama bukan ngajar lagi saudara, sampai berbusa mulut mereka saudara, berteriak dari majelis ke majelis, dari mimbar ke mimbar, dari tabligh ke tabligh, mencegah umat dari minuman keras dan dari judi. Kenapa baru sekarang presiden minta ulama mengingatkan rakyat daripada haramnya judi? Kemarin kemana? Dulu ada FPI, Front Pembela Islam, kerjaannya tiap malam ini yang diperangi saudara. Minuman keras di mana-mana kita perangi, judi di mana-mana kita perangi saudara. Akhirnya dibubarin. Yang perang lawan judi dibubarin, yang perang lawan minuman keras dibubarin, yang terima upeti dipiara. Kabak Reskrim Mabes Polri ditanya sama wartawan, gimana nih Pak, yang main judi banyak apa nggak ditangkap? Jawabnya enak saudara, yang main judi 23,3 juta orang, kalau ditangkap penjara penuh. Giliran penjudi ditangkap katanya penjara penuh, giliran nangkep ulama cekatan loh. Ini bukan hanya musuh bagi pemerintah yang baru-baru saat ini aja. Makanya kata Habib dari kemarin kemana aja? FPI itu mereka tukang bubarkan judi, mereka tukang bubarkan tempat maksiat, tukang bubarkan khamr, malah dibubarkan. Sebenarnya gampang. Kalian mau tangkap bandar mau tangkap orang yang main judi online, tangkap bandarnya. Menurut intel yang saya dapatkan, itu bandarnya ada servernya di Kamboja katanya saudara-saudara. Itu ada di Kamboja. Nah, maka Indonesia harus jadi negara yang kuat. Kalau emang bandarnya ada di mana? Ada di Kamboja. Terus yang paling banyak terkena dampak keburukannya adalah warga dan rakyat Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas, betul. Sebelum beliau wafat, beliau berkata, kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal, kullu kibarin yafna, ana mayyitatun fadzikri bak faqad taraktu khaira wa walattu tuhra. Sayyidatuna Aminah berkata, segala sesuatu yang bernyawa berjiwa pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu man 'alaiha fan, kullu syai'in khaliqun illa wajha, kullu jadidin bal, semua yang baru pasti akan usang. Mobil barumu tidak baru selama-lamanya, rumah barumu tidak baru selama-lamanya, akan ada masanya. Bahkan daun yang hijau ada masanya dia menguning. Ketika dia menguning, dia gugur dari tangkainya saudara-saudara. Wa kullu kibarin yafna, semua orang tua itu mati, semua orang tua hancur, semua orang tua binasa. Ana mayyitatun, aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadzikri bak, tetapi mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira, karena aku telah meninggalkan kebaikan. Apa? Siapa? Kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau, baginda Nabi besar Muhammad. Wa walattu tuhra, aku telah melahirkan anak yang suci. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengingat Nabi tidak bisa dilepaskan daripada ikatan mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mengenang Nabi Muhammad tidak bisa dilepaskan daripada mengenang ibunda beliau, yaitu Sayyidatuna Aminah. Setiap orang yang mengenang Nabi pasti mengenang ibunda Nabi. Setiap orang yang mengingat Nabi pasti mengingat ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, begitupun Al-Habib Hamzah telah meninggal dunia, tetapi setiap orang yang mengenang Habib Mahdi tidak bisa dilepaskan daripada mengenang almarhum abahnya, yaitu Al-Habib Hamzah. Belum lagi Habib Mahdi nanti punya murid di sini Syababul Khair, nanti murid-muridnya buka majelis terus sampai datangnya hari kiamat. Imam Ghazali wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam apa? Hidup dalam Mukasyafatul Qulubnya, Ihya Ulumuddinnya, Miarul Ilmnya, Minhajul Abidinnya, Al-Wajisnya, Al-Wasidnya. Syekh Bil Hasan Asy-Syadzili wafat ratusan tahun yang lalu, hidup dalam hizib baharnya, hizib nasornya, Sirrul Jalil, fi khawas ya subhanallah wa ni'mal wakilnya. Syekh Abdul Qadir Jailani wafat ratusan tahun yang lalu, sampai detik ini, sampai hari kiamat beliau hidup dalam Al-Gunyahnya, beliau hidup dalam Futuhul Ghaibnya, beliau hidup dalam manakibnya, hidup dalam Auradul Qadariyahnya. Begitulah para ulama. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya di sini banyak para pemuda-pemudi, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang saleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai-kiai. Sebab beliau-beliau para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib
beliaulah pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan, bukan. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Dekatlah engkau dengan mereka-mereka. Muhibbal gaum yalhaq bil jamaah, qala Imam Malik, qala Imam Ghazali, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, ia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Jikalau yang engkau idolakan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, duduk di majlis-majlisnya, maka dipastikan di akhirat engkau akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin tahu kadar kedekatanmu, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi Muhammad di akhirat, gampang lihat seberapa dekat di dunia engkau dengan majlis ilmu, dengan para ulama, maka sedekat itulah kelak di akhirat engkau dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majlis ilmu, jauh dari majlis zikir, jauh dari majlis sholawat, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, engkau para anak-anak muda, engkau adalah generasi bangsa ke depan, engkau generasi agama ke depan. Syubbanul yom rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya NKRI, baik buruknya agama Islam di Indonesia tergantung daripada kalian anak-anak muda. Kalau kalian anak-anak muda taat kepada Allah, patuh kepada Allah, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dekat dengan ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, besok ke depan bangsa kita bakal baik, negara kita bakal dipegang oleh penguasa-penguasa yang baik, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya main judi, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabuk, anak-anak mudanya melacur, besok ke depan bangsa kita akan rusak, bangsa kita akan hancur, negara, penguasa-penguasanya bakal jadi penguasa-penguasa yang rusak, rakyatnya rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak. Saudara-saudara, maka nasib bangsa ke depan tergantung daripada kalian, wahai anak-anak muda. Oleh karena jadilah anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tadi disampaikan oleh Habib Rizik, sebagaimana dalam kaidah dikatakan, idza taghayyara ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Saudara-saudara, Imam Ghazali mengatakan, fasadur ra'iyah bi fasadil umara au salatin au muluk, wa fasadul umara bi fasadil ulama. Rakyat itu rusak karena rusaknya para pejabat. Saudara-saudara, sebagaimana yang tadi Habib telah jelaskan, kenapa kok wudhu kepala dulu kok bukan kaki dulu. Jadi idza taghayyara ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Saudara-saudara, makanya kalian para pemimpin, kalian para pejabat, coba kalian ngaca, kalian punya diri. Perbuatan dosa yang telah kalian lakukan, perbuatan maksiat yang telah kalian lakukan, kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian semena-mena kepada rakyat. Kalian diberi amanah oleh rakyat, tapi kalian hianati rakyat, kalian bohongi rakyat, kalian dustakan rakyat, kalian pakai uang rakyat untuk berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah. Kalian pakai uang rakyat untuk judi online. Judi online bahkan telah merasuk ke dalam tubuh TNI, ke dalam tubuh Polri, ke dalam tubuh-tubuh anggota DPR, bahkan tubuh-tubuh para ulama, tubuh para ustadz, tubuh para kiai, tubuh para habaib. Jadi yang kecanduan judi online itu bukan cuma umaroknya saja, ustadznya ada, kiainya ada, habibnya juga ada. Saudara-saudara, makanya tadi Habib Hanif membacakan qasidah anti narkoba, anti judi, itu semua kita pakai, kita laksanakan. Judi, narkoba merusak bangsa, merusak negara, merusak kau punya masa depan, rusak kau punya rumah tangga. Sampai saya diceritakan, gara-gara judi online ada polisi dibakar sama istrinya. Saudara-saudara, istrinya poluan, gaji biasanya 2.800.000, dikasihnya cuma 800. Dia poluan, dia tahu gaji perasaan 2.800.000, kok tiap bulan ngasihnya 800.
Saya tidak mau kasih tahu cerita ini saya dapat dari mana. Intinya saya dapat dari Huwahumahum lah. Paham ya? Nah, terus ini orang cerita terus beb di borgol beb. Lakinya di borgol, disiram bensin, dibakar beb. Gara-gara apa? Gara-gara judi online, saudara-saudara. Telah merasuki tubuh TNI, tubuh Polri, tubuh DPR, RT, RW, lurah, camat, bupati. Kalau presiden, wallahu a'lam bishawab. Presiden udah banyak uangnya, udah banyak ininya, nggak mungkin. Wallahu a'lam, tapi wallahu a'lam kita nggak tahu, saudara. Tapi kalau ada ustadz, ada kiai, habib yang menjadi online, itu saya tahu. Oleh karenanya hadirin sekalian, ini bukan hanya musuh bagi pemerintah yang baru-baru saat ini aja. Makanya kata Habib tadi, kemarin kemana aja? FPI itu mereka tukang bubarkan judi, mereka tukang bubarkan tempat maksiat, tukang bubarkan khamr, malah dibubarkan. Sebenarnya gampang. Kalian mau tangkap bandar apa? Mau tangkap orang yang menjudi online, tangkap bandarnya. Menurut intel yang saya dapatkan, itu bandarnya ada servernya di Kamboja katanya, saudara-saudara. Itu ada di Kamboja. Nah, maka Indonesia harus jadi negara yang kuat. Kalau emang bandarnya ada di mana? Ada di Kamboja. Terus yang paling banyak terkena dampak keburukannya adalah warga dan rakyat Indonesia. Pemerintah harus bertindak tegas, betul? Betul? Pemerintah harus bertindak tegas. Nggak ada urusan mau bandarnya di mana kek. Jangankan Kamboja, andaikan bandarnya Amerika, lawan, bumi hanguskan. Tidak ada tempat di Indonesia bagi orang-orang yang narkoba dan main judi online, berbuat dosa dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara. Tidak ada. Oleh karenanya kami, para pemuda-pemudi Indonesia, pada malam hari ini kami bersumpah bahwasanya mabok-mabokan, narkoba, khamr, apapun jenisnya, judi, mau online, mau offline, apapun jenisnya, kami para pemuda-pemudi Indonesia tidak akan tinggal diam. Kami pemuda-pemudi Indonesia akan berada di barisan paling depan melawan judi online, melawan narkoba sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Saya tanya semua pemuda-pemudi di sini, siap lawan judi online? Siap lawan judi online? Kalau yang judi online TNI siap lawan? TNI siap lawan? Polisi lawan atau biarkan? Lawan atau biarkan? Polisi di sini ngomong lawan beb, giliran ditangkap sama polisi, ampun pak, disuruh Habib Bahar. Orang berani itu fisiri wal alaniyah. Orang kalau mau berani jangan cuma di depan banyak orang gini. Namanya berani itu mau banyak orang kayak mau sendiri, tidak akan berkurang kadar keberaniannya. Itu orang yang berani, saudara-saudara. Makanya Habib Bahar, kenapa kok nggak mau bahas begal nasab? Aduh, udah malas saya bahas begal nasab. Kenapa, saudara-saudara? Silahkan kalian jatuhkan kehormatan Mbak Alawi. Silahkan kalian hina sesuka hati kalian. Diamnya para Ba'alawi atas orang-orang yang hina itu adalah suatu jawaban, saudara-saudara, bahwasanya auman singa terlalu mahal untuk membalas gonggongan anjing-anjing, saudara-saudara. Saudara-saudara, kami Ba'alawi bagaikan kayu gahru, yang dimana kayu gahru semakin dibakar semakin semerbak wanginya. Kami Ba'alawi bagaikan besi, semakin ditempa semakin dibakar. Kami akan menjadi pedang yang terhunus, yang siap memenggal leher-leher para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya sekali lagi semua yang hadir di sini, siap lawan kemaksiatan, siap lawan kemungkaran, siap habisi judi online, siap berantas narkoba, siap lawan pengkhianat bangsa, siap hancur demi Islam, siap mati demi NKRI. Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka,
Merdeka! Allahu Akbar. Terakhir mau doa buat Habib. Udah seminggu anak punya pneumonia ini bercak paru-paru. Jadi selama seminggu ini udah 2 minggu terakhir anak ceramah di Cikarang kemarin. Makanya mohon doa agar Allah berikan kesembuhan Habib. Ini datang kemari Habib Mahdi, terus lihat Walid juga. Masa Habib Rizik datang ke sini sana datang kualat. Ini saya sudah bisa sampaikan sebab ada pawangnya jadi nggak berani. Semua orang bilang, semua habaib-habaib saya sembuh. Pawangnya Habib Bahar itu dia nak dengar semua guru-gurunya. Dia nak dengar sebab pawangnya dia cuma satu. Imam besar Habib Rizik, cuma itu udah pawangnya Habib Bahar. Mau presiden dimakan sama dia. Pawangnya Habib Bahar cuma satu. Habib Rizik itu pawangnya Habib Bahar. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur guru kami, imam besar kami, Habib Mahdi saudara kami, Habib Hanif dan semuanya. Mudah-mudahan ini bapak polisi ini polisi baik kayaknya ini. Polisi baik ya. Mudah-mudahan naik pangkat ya Pak ya. Kalau saya itu orangnya, ada orang yang berpikiran doyikul faham, pemikirannya sempit, satu bocorin perahu semua tenggelam. Jadi ada satu polisi bangsat, semua polisi dianggap bangsat. Ada orang yang begitu. Kalau saya enggak gitu. Kalau pemikiran saya, buah satu keranjang, ada satu yang busuk itu yang saya buang. Jadi kalau ada satu polisi bangsat, ya udah satu itu aja yang bangsat. Nggak bakal semua yang saya bilang bangsat. Sebab kenapa? Syirarul ulama alladzina ya'tunal umara wa khiyarul umara alladzina ya'tunal ulama. Woi, perhatikan. Pak, dengerin ya. Bapak harus terima nasihat ini. Sebaik-baiknya pejabat, aparat adalah pejabat dan aparat yang datang ke ulama.